wabarakatuh. Silakan. Belum di-unmute. Yes, sorry. Shalom semuanya. Usi, Bung, kakak adik, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Zoom Prayer. Senior Friend Gerakan Pemuda GPIB. Dan bersyukur bahwa Tuhan masih mempertemukan kita dalam Zoom malam hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tema malam hari ini mengatakan hidup tenang. Ketenangan di dalam hidup kita itu sangat kita perlukan dalam menghadapi masa-masa sulit yang kita hadapi saat-saat ini. Bersyukur bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Kita akan awali Zoom Prayer malam hari ini dengan menaikkan satu pujian. Kau sangat kucinta. Bersyukur bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan dan waktu untuk bersekutu bersama-sama. Ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita pujikan sama-sama. Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Engkau menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Saudara-saudara, Usi, Bung, dan kakak adik yang terkasih, bersyukur di saat kita mengalami hal-hal yang baik, hal yang membahagiakan, hal yang menyukakan hati kita. Itu adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, jika dalam kondisi yang tidak baik, dalam pergumulan yang berat, dalam pergumulan yang luar biasa, tentu tidak mudah untuk bersyukur. Tetapi jika kita mau mempercayakan hidup kita pada Tuhan Yesus, yang adalah Bapa yang sangat baik, kita mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, maka di dalam kondisi apapun, baik ataupun buruk, kita akan mampu untuk mengucap syukur, sehingga ketenangan hidup itu bisa kita dapatkan. Puji Tuhan.
bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan bukan minum air-Mu. Bagai husa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Bagai rusa rindu ku hidup di dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Usi Oni Sipasuta. Silakan. Mari Usi serta Bung kita akan satu dalam doa pembukaan. Mari kita satu. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, apabila kami pada hari ini, pada malam hari ini khususnya Tuhan, Engkau persatukan kami lewat Zoom Prayer SFGP. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah pada malam hari ini. Berkati Ibu Pendeta Megi yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan ketika Engkau telah satukan kami lewat pujian awal oleh Vera Thomasoa. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkatinya. Berkati juga Tuhan ketika alat-alat yang akan kami pakai dalam ibadah pada malam hari ini, Engkau akan berkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya dalam pertemuan pada malam hari ini akan memberikan kami berkat yang luar biasa, terlebih kerinduan kami untuk bersatu hati dalam Zoom Prayer pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Usi. Dan Usi dan Bung dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sesuai tema kita malam hari ini, hidup tenang. Maka sebagai orang percaya, untuk mendapatkan rasa tenang itu hanya jika kita hidup dekat dengan Allah. Hidup tenang bukan berarti tidak ada badai ataupun gelombang kehidupan. Tetapi dengan hidup dekat kepada Allah, sumber kehidupan itu, maka kita mampu menghadapi gelombang apapun yang ada di sekitar kita. Karena Dia adalah gunung batu kita. Hanya dekat Allah saja. Kita boleh bersukaria, bersukacita bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu sangat dekat dalam hidup kita.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyawa keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyawa keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Musik saja. Kita boleh katakan pada sebelah kita, kalau mungkin ada saudara kita atau siapapun, katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada yang perlu aku takutkan ataupun aku khawatirkan. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyawa keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Pada kesempatan yang indah malam hari ini, kita juga akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Bung Gustaf Tentua, yang pastinya beliau sudah dan selalu merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kami persilahkan. Selamat malam, kakak, Gusti, abang, Bung, dan saudara semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami pada malam hari ini untuk menyampaikan kesaksian. Ya, apa ya? Perkenalan diri dulu ya. Ibu. Iya, jadi kami ini sebenarnya jemaat di GPB Belenduk, tapi kemudian karena beberapa hal akhirnya kami pada saat ini berada di Jakarta kurang lebih sudah cukup lama ya, ada sekitar dari awal tahun. Jadi pertama-tama itu kami di Bandung sekitar 3 bulan karena istri saya menemani adiknya yang sakit, sampai kemudian adik ipar saya tuh pergi menghadap Tuhan. Nah, sekitar bulan April, habis itu kami masih di Jakarta menemani orang tua mertua, dan kemudian ya banyak sekali hal yang terjadi dalam bulan April dan Mei. Kadang-kadang memang kita berpikir bahwa persoalan itu apa ya? Mungkin kita kurang suka kalau menghadapi satu persoalan belum selesai datang lagi yang lain. Nah, memang tapi di bulan Mei itu memang luar biasa dari April sampai Mei. Jadi ada mulai dari adik ipar pergi, terus kemudian kami bersebelas tidak lama setelah itu terkonfirmasi kena COVID. Mertua dua-dua masuk di rumah sakit. Kami berempat sekeluarga, saya sama keluarga di isolasi mandiri. Kemudian adik harus ikut olahraga pagi di Wisma Atlet, dan juga keponakan kami di Bandung, anak dari adik ipar saya meninggal itu 2 orang.
positif bersama 2 orang saudaranya. Jadi bulan-bulan itu kami kasarnya belum sempat, apa ya, perkara ini masih baru belum selesai sudah dapat itu lagi, dan kemudian sepanjang perjalanan bulan itu ibu mertua juga akhirnya pergi setelah 3 minggu sakit. Dan buat saya di tengah-tengah tantangan bahwa ada pekerjaan juga dan harus segala macam ya, saya rasa itu salah satu bagian yang paling berat dalam tahun-tahun ini. Terutama ketika di kantor kami juga waktu itu ada rencana untuk mulai penggabungan 2 divisi yang besar. Jadi memang dari sisi pekerjaan banyak yang bertanya, apakah saya masih bekerja? Kemudian semuanya banyak yang tidak pasti, tapi harus juga menghadapi itu ya, akhirnya kami harus melalui semuanya. Dan itu yang saya bilang tadi ya, mungkin tidak semua orang suka bahwa masalah itu datang bertubi-tubi. Tapi ya itu kadang-kadang yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan di situ ada buat saya ya, prinsipnya ketika ada masalah ya hanya 2 lagu saja yang jadi referensi. Yang pertama itu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, terus yang kedua itu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Jadi ya kalau bahasa Inggris kan dibilang count your blessing, ya ketika ada masalah ya sudah tinggal hitung aja. Berkat Tuhan itu sudah banyak, nah tinggal bagaimana kita melihat berkat yang sudah ada itu untuk melanjutkan kehidupan kita. Memang tidak mudah ya, apalagi kalau sekarang saya lihat juga dari segi ekonomi kita tidak berada dalam kondisi mungkin yang masih berada dalam kondisi yang penuh tantangan, dan sementara yang lain juga kita bicara juga dalam bulan-bulan belakangan ini kita juga harus merelakan keluarga kita mungkin atau siapa yang teman kita yang pergi, dan WhatsApp grup kita juga kasarannya hampir tiap hari isinya kebanyakan ya berita duka cita dari teman-teman kita ataupun dari keluarganya. Ya memang tidak pernah mudah, tapi buat saya dan keluarga akhirnya kami melalui dengan hal itu. Yang pertama ya, kalau apapun yang terjadi, kita tetap menghitung berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan yang kemudian yang poin kedua yang biasanya saya bilang sama teman-teman saya juga pada saat misalnya mereka sakit atau mungkin yang lain, saya sampaikan bahwa sudahlah, bunga bakung di taman saja Tuhan pelihara, masa kamu nggak dipelihara sama Tuhan. Jadi dengan prinsip itulah akhirnya kita mulai mengarungi semuanya satu persatu, dan pada akhirnya juga ketika untuk orang tua ya tambahannya paling kami hanya bicara bahwa ya lakukan yang terbaik untuk orang tua selama mereka masih ada, sebelum nanti mereka sudah tidak ada, terus yang tinggal hanya penyesalan kita. Apapun itu yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan, jangan sampai menambah beban mereka. Jadi bulan-bulan ini sampai Juni, ya sampai saat ini termasuk bulan-bulan yang luar biasa. Kadang-kadang sekarang karena bapak mertua sudah sembuh, jadi ya kita harus juga siap-siap menghadapi semuanya. Mulai dari dia yang mungkin karena umur juga mulai kembali seperti mungkin agak kekanak-kanakan, ya itulah bagian kita, itulah berkat kita, itulah rezeki kita. Susah atau senang kita lalui, saya percaya ya banyak berkat Tuhan di sana dan Tuhan tetap akan pelihara kita. Itu saja kesaksian dari saya, mewakili juga istri yang lagi di belakang sana jaga bapaknya. Terima kasih, selamat malam buat semuanya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bu Uta untuk kesaksian yang luar biasa bahwa di dalam pencobaan yang dihadapi dengan ketenangan dan berserah pada Tuhan dan menerima apa yang kita rasakan saat ini dengan penuh ucapan syukur, pertolongan Tuhan datang. Dan saat ini kita juga akan dukung doa untuk keluarga yang masih sakit. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pertolongannya tidak pernah terlambat dan pertolongan Tuhan adalah tepat pada waktunya. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian pertolongan-Mu, dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya, Ibu Pendeta
Megiawati, Maka Dadang, dan Tarik. Kita akan pujikan pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita pujikan pujian-Mu dengan sungguh-sungguh menikmati pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dalam tinggal tenang, dikala kehidupan situasi kami sedang mengalami krisis, kami percaya bahwa sapaan firman-Mu sungguh akan menguatkan, menghibur, memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bangkit dan memenangkan situasi krisis ini. Kami percaya bahwa berita firman-Mu boleh disampaikan kepada kami semua. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat malam Bung Usi, kakak, adik semua, teman-teman. Ya, kita malam hari ini, ya mungkin kali pertama juga saya ada ya bersama di Senior Friend GP. Ya. Tentunya kita patut mengucap syukur ketika tema ini boleh diberikan buat kita. Situasi saya adalah situasi yang tidak tenang, karena saya juga dalam masa isoman. Kami juga sekeluarga semua dalam keadaan yang terpapar. Bukan saja saya, tapi orang tua saya, adik saya dengan keluarga, tapi anak-anak saya di rumah mereka dalam keadaan yang sehat. Hanya saya saja yang kena karena saya harus mengurus orang tua. Tapi bersyukur ya melalui Mbak Ike yang menghubungi saya juga. Saya pikir Mbak Ike mau menyampaikan sesuatu karena saya sakit. Ternyata Mbak Ike memberikan tugas untuk saya bisa melayani pada malam hari ini. Ya bersyukur boleh menyapa kita semua dari tempat kita masing-masing. Dan saya dari Semarang sekarang sudah ada di Jakarta bersama dengan jemaat yang ya sudah berapa bulan ya saya ada di Jakarta dalam kondisi pada saat ini memberikan kiranya lewat firman ini bisa jadi berkat buat kita. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Saya sudah ada ya di layar. Mengambil untuk kita pembacaan dalam kitab Ester pada pasal yang keempat, ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan demikian menyatakan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikian firman Tuhan. Untuk kita yang disapa berbahagia adalah mereka yang membaca firman, memeliharanya dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seorang Ester, seorang gadis Yahudi yang statusnya yatim piatu, ya, kemudian dia berada di tempat yang salah, dia dibesarkan di Persia oleh kerabatnya yang lebih tua bernama Mordekai. Kemudian dia dipilih oleh Raja Ahasiweros sebagai ratu. Dan saat Haman, salah seorang penasehat raja, merencanakan dalam kebenciannya untuk membunuh semua orang Yahudi di Persia, Ester menghadapi suatu kemungkinan bahwa ia akan hancur dan kehilangan posisinya di istana. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perempuan yang luar biasa ini tidak berarti ia tidak dapat mengalami krisis. Ya, pertanyaannya buat kita adalah, pernahkah kita menghadapi ya atau berada dalam situasi krisis atau sementara menghadapi krisis ini? Tema ini saya tidak mau mengangkat bicara soal krisis, tapi saya lebih mengajak kita kepada hal yang positif. Hidup tenang. Ya, hidup tenang. Tapi saya mengajak kita, mari bertanya,
Apakah saat ini sementara sedang menghadapi krisis? Apakah kita sedang melewati masa krisis? Ya, tentunya gambaran di belakang gambar ini memberikan gambaran bahwa pikiran kita seperti Bung Uta tadi sampaikan, bagaimana semua dalam keadaan yang membingungkan situasi ini. Ya. Mari kita perhatikan gambar-gambar ini. Ini gambar yang sangat menakutkan saat ini. Gambar yang juga kalau di daerah saya pas pinggir jalan di Ben Hill, setiap saat berapa menit itu sudah punya ambulans. Gitu. Siapa yang tidak cemas, deg-degan, ya setiap hari ini yang disodori buat kita. Masa PPKM darurat pun membuat kita dibayangi PHK, bahkan prediksi pengangguran yang bertambah dan terus bertambah dan semakin bertambah entah sampai kapan. Ini buat kita semakin krisis dan tidak tenang pada saat ini. Krisis adalah suatu titik balik untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Krisis adalah suatu saat yang menentukan ketika situasi apapun telah mencapai suatu titik yang kritis. Dan krisis terjadi pada masa depan sedang berada di ujung tanduk. Apakah kita dalam situasi saat ini menghadapi krisis? Saudara-saudara, entah kenapa saya juga ketika ditanya tema yang saya pikirkan hidup tenang. Mungkin itu jawabannya buat kita pada saat ini, kami hanya ingin hidup tenang. Ada kepastian dalam kehidupan kita. Kadang ragu juga ya ketika kita terpapar menunggu hasil PCR yang sehari buat kita deg-degan juga. Harap-harap cemas sambil berharap menolak bahwa tidak mungkin terpapar karena kita dalam kondisi yang sehat. Tidak mungkin kita akan di PHK. Tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu. Saya menemukan jawaban ini dalam sosok Esther. Kenapa Esther? Esther menemukan dirinya sendiri dalam situasi yang kritis. Dia sedang menghadapi krisis itu. Pertanyaan yang dihadapkan kepada Esther adalah suatu pertanyaan yang penuh kuasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Itu yang kita baca dalam ayat yang ke-13 dan 14. Siapa tahu, kata Mordekai. Kondisi yang sulit yang sementara dihadapi oleh bangsanya adalah saat yang tepat untuk memperoleh kedudukan sebagai ratu. Saudara-saudara, senior friend, GP, mungkinkah krisis Anda, ya, krisis Anda adalah suatu katalis untuk peran atau posisi yang lebih besar. Sama seperti Esther tadi. Jangan-jangan masa ini adalah suatu kesempatan bagimu untuk menjadi seorang ratu. Mungkinkah krisis ini akan membuat dan menjadi sebuah katalis untuk peran, untuk posisi yang lebih besar? Mungkinkah ya lubang kesengsaraan sedang mempersiapkan Anda untuk sebuah istana? Mungkinkah Tuhan sedang menempatkan Anda untuk suatu tujuan hidup yang lebih besar? Ada kualitas yang membuat Esther menjadi seorang pribadi, ini bukan hanya soal gender ya, perempuan. Tapi Esther luar biasa. Seorang yang luar biasa tadi dikatakan belum tentu tidak bisa mengalami krisis. Tetapi mari kita lihat Esther yang luar biasa, dia punya kualitas yang layak diperhatikan secara seksama. Karena merupakan ketentuan dan prinsip yang Tuhan gunakan dalam mempersiapkan kita untuk masing-masing untuk tujuannya. Ya, kita hayati kalimat ini. Tuhan mempersiapkan Esther guna mempersiapkan kita masing-masing untuk
tujuannya. Apa saja kualitas yang dimiliki oleh Esther? Ada 5 kualitas yang saya boleh dapatkan dari kitab Esther ini. Yang pertama, Ibu Bapak, Bung Usi, Kakak, adik semua, bahwa yang pertama adalah kualitas yang dimiliki oleh seorang Esther di dalam menghadapi krisisnya adalah tidak ada kepahitan di atas kehancuran. Ya, ini gambarannya obat ini. Ini obat vitamin menghadapi COVID ini. Berapa banyak vitamin yang setiap hari harus diminum. Bisa ada 7 saya minum vitamin dengan virusnya, antivirusnya di dalam. Rasanya kalau lihat gambar ini, rasanya enak juga tiap hari harus minum, menelan. Tapi untuk dapat kesehatan harus ditelan. Tapi dari kualitas seorang Esther mau menyampaikan kepada kita bahwa Esther mengalami kehancuran dalam hidupnya, tetapi ia tidak merasa pahit hati. Obat yang diminum mungkin pahit, tetapi tidak membuat hatinya menjadi pahit. Saudara-saudara, setiap orang mengalami kehancuran dalam hidupnya, ya, saat ini, masa krisis ini. Dan tidak seorang pun yang dapat menjadikan saudara utuh kembali setelah Anda dihancurkan oleh hidup. Dihancurkan oleh kenangan-kenangan yang setiap hari kita disodori dengan berita kematian, berita ketakutan yang membuat kita menjadi cemas, membuat kita semakin takut dengan situasi. Hanya Tuhanlah yang dapat masuk ke dalam kedalaman jiwa saudara, yang dapat membuat keping-keping hidup saudara kembali dengan caranya, yang memulihkan kapasitas saudara untuk mengasihi, untuk meyakini, untuk mempercayai. Saudara, Esther berasal dari apa yang kita sebut sebagai dysfunctional family. Keluarga yang tidak berfungsi. Keluarga yang bagaimana? Dia seorang yatim piatu. Dia seorang gadis Yahudi yang bernama Hadassah, yang berarti pohon kecil dengan daun hijau, bunga yang harum. Namun namanya kemudian diganti menjadi Esther, yang artinya bintang. Kapanpun saudara mengganti nama anak saudara, tentunya akan mempengaruhi anak tersebut. Dan suatu saat anak itu kan pasti juga bertanya, siapakah aku? Nah, ada begitu banyak orang dewasa pada masa kini yang mengira-ngira siapa jati diri mereka karena mereka mengira-ngira siapa ayah mereka. Ada ribuan demi ribuan anak yang tinggal di rumah-rumah orang tua angkat dan rumah-rumah adopsi yang tidak tahu siapa orang tua mereka, siapa kakek nenek mereka, atau siapa saudara-saudara mereka. Esther tidak mengizinkan semua perubahan dalam hidupnya untuk melucuti identitas yang Tuhan berikan kepadanya. Dan saudara, kisah hidup Esther adalah suatu pelajaran bagi kita semua bahwa semua orang mempunyai masa lalu yang buruk. Semua orang yang punya pengalaman masa lalu yang buruk dapat menjamah Tuhan pada masa kini. Dan percaya bahwa ia akan memberikan masa depan kepadanya. Dan tidak semua orang melakukan itu. Beberapa orang yang mengasihi Tuhan tetap merasa pahit dan kacau. Tetap merasa pahit dan kemudian hancur. Tetapi setiap orang yang mempunyai kesempatan untuk menjamah Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan akan berikan pemulihan dalam kelemahan mereka. Saudara, ibu dan ayah Esther telah meninggal. Mereka masuk di antara tawanan yang dibawa keluar dari Yerusalem oleh Nebukadnezar. Ia mengalami masa-masa yang sulit. Dia mengalami lingkungan perbudakan, penindasan. Bahkan dia dibesarkan oleh sepupunya, Mordekai. Hidup tidak adil bagi Esther. Tetapi Esther menolak merasa pahit hati, walaupun ia telah dihancurkan dan dilemahkan oleh hidup. Dan sebenarnya hidup memang melemahkan kita, merampas tenaga kita, mengisap kekuatan kita, menguras habis kreativitas kita, dan hidup ini menjadi lemah. Tidak ada kepahitan di atas kehancuran. Tuhan, ya,
Dalam Yoel pasal 2 ayat 25-27 katakan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerik. Tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, kita semua harus mengizinkan Tuhan, ya, mengizinkan kasih Tuhan menembus rasa sakit hati, kepahitan yang sementara kita alami pada saat ini. Harus kita izinkan supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan saudara. Yang kedua, hal yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Esther. Tunduk kepada otoritas. Kita lihat gambar ini, gambar yang sepertinya berbayang begitu. Tuhannya tidak nyata, Yesus tidak nyata. Tetapi sikap tunduk dari seorang yang gambarnya nyata, hitam, menunjukkan Esther, dia punya kualitas langkah kedua, yakni dia memiliki sikap bersifat mandiri. Dia pribadi yang sangat kuat secara sebagai perempuan, ya, sebagai pribadi. Tapi dia tunduk. Nah, kata tunduk bukan menunjukkan kita rendah, kita lemah. Penundukan diri bukan suatu kualitas yang kita suka bicarakan dalam lingkungan kita. Suruh tunduk begitu ya. Siapa yang mau suruh tunduk, ya. Tapi saya bersyukur sebagai pribadi, ya, saya punya suami yang adalah kepala keluarga di rumah, dia punya tanggung jawab, dia punya otoritas atas rumah tangga saya, dia pergi mencari nafkah, bekerja, yang berarti dia adalah penakluk. Dan memang pria diciptakan untuk menjadi seorang penakluk. Tetapi ketika dia membawa nafkahnya pulang, dia berikan kepada saya sebagai ibu rumah tangga untuk mengatur belanja, untuk mengatur segala yang diperlukan. Artinya, lihat, saudara-saudara, penundukan diri memang mudah jika kita berada di bawah otoritas seseorang yang mengasihi saudara, seperti tunduk, seperti Kristus mengasihi gerejanya. Dan Esther dinaikkan ke posisi ratu. Ia adalah seorang perempuan yang terpilih dengan kamar dan pelayanannya sendiri-sendiri di istana. Tetapi ia tetap dapat diajar dan tunduk kepada orang lain yang memegang otoritas. Itu yang kita lihat, bahwa dia tetap tunduk. Bahkan ketika Esther juga menerima petunjuk dari Mordekai, saudara sepupunya, yang duduk di depan pintu gerbang dengan statusnya sebagai seorang ratu, ia tetap tunduk. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara, Bung Usi, kakak adik semua? Artinya, ya, Tuhan menginginkan, ya, sama seperti seorang Esther, ya, dia tunduk kepada otoritas. Kesombonganlah yang menyebabkan seseorang keluar dari peraturan. Esther tidak menuruti kesombongan. Bahkan setelah ia dinobatkan menjadi ratu, dia tetap menundukkan dirinya dan dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya. Gambaran ini adalah gambaran yang perlu kita juga pelajari dari seorang Esther. Yang ketiga, kepercayaan diri batiniah untuk menangani tekanan. Nah, ini dia nih, kepercayaan diri batiniah yang seperti apa? Kualitas ketiga yang buat Esther luar biasa adalah kepercayaan diri batiniahnya yang berikan kemampuan dia untuk menangani tekanan. Ya, kita hidup di dunia yang saat ini, yang memang dunia yang penuh dengan tekanan, semakin mengalami tekanan yang tidak mempedulikan apakah saudara kaya atau miskin, hitam atau putih, laki-laki atau perempuan. Tekanan memukul kita
dan membuat kita semakin tertekan seperti yang menjadi kesaksian Muta tadi. Dan saudara-saudara, Esther sedang berada dalam situasi yang menekan. Ia telah mengenal tekanan sejak dia masih kanak-kanak saat dia dibawa keluar dari negerinya. Dia mengalami tekanan dalam setiap proses, bahkan ketika dia mengalami tekanan dia ada di istana raja. Dia harus bersaing melawan perempuan dari 127 provinsi yang semuanya mengincar posisi ratu. Raja telah berkata, aku akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Ini yang dimaksud adalah Wasti yang akan diberikan kepadanya. Ternyata, saudara-saudara, tekanan tidak selalu merupakan hal buruk. Tekanan dapat membuat kita menghasilkan. Tantangan dari tekanan adalah belajar untuk menanganinya. Dan lihatlah, Esther telah mempelajarinya. Lihatlah betapa percaya dirinya Esther saat ia menghadap raja. Dan saya tahu Esther digambarkan sebagai perempuan yang begitu cantik. Kecantikannya adalah kecantikan yang membuat sang raja sangat terpikat kepadanya. Tapi, saudara-saudara, yang Tuhan Yesus kasihi, Esther bukannya sekedar menampilkan kecantikannya. Kecantikan itu akan memudar. Selalu memudar, seorang pria mungkin tertarik kepada perempuan yang cantik dan sebagainya. Tetapi, lihatlah bagaimana ketika Esther, dia bertaruh dalam dirinya, dia tidak berinvestasi dalam hal yang akan hilang, tapi dia berinvestasi dalam apa yang telah Tuhan taruh dalam dirinya. Oleh karena itu, dedikasikanlah waktu kita, diri kita mengembangkan apa yang baik dari dalam diri kita. Dan sadarilah apa yang ada dalam diri kita untuk kita menyampaikan, memperlihatkan bahwa kepercayaan dirilah yang membuat dia mampu menghadapi tekanan. Esther tidak terintimidasi, ia dapat menangani lingkungan yang tidak ramah, karena ia tahu Tuhan telah membentuknya menjadi pribadi seperti apa ia kuat dalam hatinya. Yang keempat, kesediaan untuk melewati proses persiapan. Firman Tuhan malam hari ini mau memberitahukan kepada kita bahwa persiapan yang dilewati oleh Esther, gambarannya di dalam Alkitab, bagaimana perempuan-perempuan muda pada saat itu mereka akan menghadapi Raja Ahasiweros, mereka melewati 12 bulan masa persiapan. Dan persiapan merupakan suatu proses yang dimulai dengan suatu janji dan diakhiri dengan penggenapan seutuhnya. Persiapan adalah serangkaian tindakan yang menuju kepada akhir yang ditentukan. Nah, saudara-saudara, keberhasilan Esther bukan saja ketika tadi 1-3 disampaikan, tapi kemampuannya, kesediaannya lewati proses persiapan yang ada. Persiapkanlah diri kita dengan hal-hal yang akan mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Saya menyampaikan firman ini bukan tanpa persiapan. Beberapa hari tadi mempersiapkan segala sesuatu. Supaya apa? Proses ini memang hanya sebuah proses. Tetapi bagaimana perjalanan dalam hidup ini sama pentingnya dengan tujuan akhir. Tuhan tidak hanya memperbaiki, melatih, mengubah, memperbarui, tapi Tuhan menempatkan kita untuk lewati proses. Dan proses itu menuntut kesabaran. Dan hari-hari akhir ini juga saya percaya ini menjadi sebuah proses untuk kita. Menuntut kepercayaan, menuntut ketaatan, terus-menerus. Dan kita tidak dapat mempersiapkan diri hanya dalam 1 hari. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita setiap hari. Masa pandemi ini menuntut kita terus mempersiapkan diri. Terus hari demi hari selama hidup Tuhan karuniakan. Yang terakhir, mencari hikmat. Hikmat adalah mengetahui apa yang dikatakan dan kapan mengatakannya. Dalam kehidupan Esther, harinya tiba saat Mordekai tidak sengaja mendengar bahwa 2 sida-sida raja dan penjaga pintu, Bigtan dan Teres, sedang murka merencanakan untuk membunuh Raja Ahasiweros. Dia beritahukan Raja Esther tentang ini dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Esther tahu kapan saatnya berbicara dan kapan saatnya diam. Tentu saja ada banyak hal yang Esther dengar dalam istana. Tetapi informasi yang satu ini disampaikannya, dia menata, dia mempersiapkan waktu yang paling tepat untuk dia menyampaikannya kepada raja.
Saudara-saudara, diperlukan hikmat untuk mengetahui kapan saatnya berbicara dan kapan saatnya diam. Pengetahuan berasal dari pelajaran, tetapi hikmat berasal dari Tuhan. Dan kita masing-masing memerlukan lebih banyak hikmat Tuhan. Firman Tuhan katakan adalah bagi kita bahwa hidup ini bukan hanya serangkaian kejadian untuk mencari nafkah, mempunyai anak, beli mobil, beli rumah, kemudian mati. Hidup ini bukannya sekedar bangun ini, bangun itu. Hidup ini bukan hanya sekedar karir, tapi Tuhan mempunyai tujuan hidup yang lebih besar dan lebih baik. Makanya Tuhan menempatkan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan malam hari ini mau mengajak kita semua untuk merenungkan. Pertama, kembali ke pertanyaan awal, apakah kita mengalami krisis? Tapi satu hal lewat renungan ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Ester ini. Bahwa Tuhan mempunyai sesuatu yang luar biasa untuk saudara lakukan. Yang kedua, jangan kehilangan masa. Jangan kehilangan masa yang telah Tuhan persiapkan bagi saudara. Kalau hari ini kita masih ada, berarti Tuhan masih punya rencana yang baik atas kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan sedang mentransformasi saudara. Dan saya juga menjadi seorang yang akan bangkit untuk mengatasi kepahitan dan dipenuhi kasih Tuhan. Kiranya renungan malam hari ini membuat kita semakin memaknai arti dari hidup tenang di hadapan Tuhan. Seperti air laut yang begitu kelihatan tenang, walaupun di bawahnya begitu bergejolak. Tetapi di atasnya kita percaya bahwa kasih Tuhan hadir mentransformasi kita. Dan pada akhirnya kita akan bangkit untuk mengatasi kepahitan. Dan hidup kita bukan diisi dengan pil pahit, tapi diisi dengan kepenuhan kasih Tuhan. Kiranya firman hari ini menjadi berkat buat kita, teruslah berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Megi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Di mana kita tadi bersama-sama sudah belajar dari kualitas iman Ester yang salah satunya bahwa dia tunduk kepada otoritas, kemudian juga tidak ada kepahitan yang di atas kehancuran, kepercayaan diri batinnya untuk menangani tekanan, bersiap untuk melalui proses, dan yang terakhir mencari hikmat. Biarlah kita boleh belajar bersama-sama melalui iman kualitas yang dipunyai oleh seorang Ester. Baiklah, Usi, Bung, kakak adik semuanya kita akan masuk di dalam doa syafaat yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Megi. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita, doa permohonan kita, untuk Tuhan mau mendengar dan menjawab setiap doa kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong pelindung. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh
darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bersama-sama kita berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Asalkan kita benar-benar berdoa dengan segenap hati. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila coba menyinari hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Puji nama Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara, Bung Usi, It's adik 21 kakak yang hours. Tuhan Yesus kasihi, mari kita menaikkan doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kepahitan yang sementara kami hadapi, kekhawatiran, krisis yang sementara melanda kehidupan kami saat ini. Situasi yang membuat kami hampir-hampir kami tidak lagi percaya kepada Tuhan. Situasi yang mempertaruhkan iman kami kepada Tuhan. Situasi yang membuat kami harus bangkit dan memenangkan krisis ini. Kami adalah pribadi-pribadi yang dihadirkan Tuhan dengan tujuan-tujuan yang Tuhan mau nyatakan lewat kami. Tujuan-tujuan yang memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa dan negara yang saat ini dalam kekhawatiran ketika penanganan COVID-19, tenaga medis, bahkan situasi yang membuat kami juga terus menghadapi PPKM darurat. Kami sungguh membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Kami sungguh membutuhkan hikmat daripadamu ketika kami ada di tengah-tengah situasi ini. Kami percaya bahwa upaya-upaya dari pemerintah adalah yang terbaik untuk kami sementara disiapkan. Kami percaya bahwa keamanan negara dan lewat TNI Polri pun ikut mengambil bagian. Kami percaya dunia di mana kami hidup pada saat ini, dunia yang menjadi berkat buat kami,
sedang juga mengadakan sebuah demonstrasi untuk kami tetap merawat dan memelihara dunia ini. Kami percaya bahwa lewat kehadiran kami sebagai senior friend Gerakan Pemuda, kami sungguh dikuatkan dalam iman, disatukan dalam sebuah persekutuan yang saling mendoakan dari tempat kami yang berbeda-beda, dari latar belakang profesi kami yang berbeda-beda, dari pengalaman hidup yang ketika saat ini sungguh membutuhkan kekuatan support satu dengan yang lainnya, yang saat ini saling dibina, diingatkan untuk saling peduli sebagai pengurus dan anggota. Sungguh Tuhan, yang bisa kami lakukan melalui Zoom prayer pada hari ini. Sungguh yang bisa kami lakukan hanyalah berdoa, tetapi kami juga harus punya action yang nyata untuk menjadi sahabat peduli, untuk menjadi rekan yang hadir, memberikan dan meringankan segala beban kehidupan yang sementara terjadi. Bahkan di dalam doa, pada malam hari ini kami menyatukan hati kami mendoakan Bung Robert Lacey yang saat ini dalam pengobatan sakit diabetes. Mendoakan Usi Adisti dalam pergumulan sakit penyakitnya tumor pada bagian kepala. Mendoakan Usi Venska Hitipeu Aihuan yang saat ini mengalami dan menjalani operasi pengobatan kanker. Mendoakan Barini Pongsama Sudarsono yang juga dalam proses menjalani kemo. Kami bersyukur bahwa ia juga boleh melewati proses ini dan diperlukan proses selanjutnya. Kami mendoakan Usi Susan Tarigan yang dalam masa pemulihan pasca operasi dalam pengobatan sakit kanker. Usi Desi Pati dalam menjalani proses cuci darah. Bung Yosef Pesik menjalani proses pengobatan akibat sakit syaraf kejepit. Usi Nancy Virginia Toy dalam proses pemulihan pengobatan. Ayah dari Bung Stephen Pasak dalam perawatan karena sakit jantung. Oma Since Volken, seorang tua dari Bu Lina Seli dalam kondisi terbaring oleh karena sakit di masa tua ini. Dan dalam pemulihan Dr. Wiyandi Hutasoid pasca dehidrasi, Usi Monik di Belanda, Usi Dina Laisina di Makassar, Bung Salman Pati di Tangerang, Bung Ivan Sonita Karya pasca operasi, Bung Bernard Raja Gugu pasca operasi. Dan keluarga-keluarga yang saat ini juga mengalami dan terpapar COVID-19, Usi Friska dan Bung Revan, Rian Octavianus, Dewi, Magenta Roselin dan Benitan, keluarga besar Dani Haribas, Bung Igor Ranti, suami terkasih dari Pendeta Silvana, Matius Hehahia Yugo Kowal, Usi Linda Baramuli, Wila Baramuli, Bung Agus Yakobs, Usi Nancy dan Fiona, Obung Siagian dan Binsar, keluarga dari Usi Marta Siagian, Usi Inanoya, Tuhan memberkati, bahkan anak-anak keluarga Longkutoy, Tuhan memberkati dalam gumul mereka. Setiap keluarga yang saat ini sungguh mengalami pergumulan oleh karena terpapar. Leo Sitio, Teresa, Otniel, keluarga Ibu Muciko Mamesa, Ibu Pendeta, Mercy Seragi, anak Theo, Talita, Tua, dan Tiara, Usimah Yapati dan Nino, Bung Dino Samu-Samu, Nancy, Carol, Christine, dan anak-anak Ariseli dan Lina Seli. Kami berdoa pun pada malam hari ini ketika kesaksian juga boleh disampaikan oleh keluarga Bapak Gustaf dan Tua, Tuhan memberkati apa yang menjadi gumul mereka. Kami tetap bersyukur Tuhan, kasih-Mu kiranya Tuhan curahkan atas kami semua lewat doa-doa yang kami minta pada malam hari ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap mereka yang boleh melewatkan penyakit, bahkan terpapar virus-virus yang ada. Terima kasih kesembuhan yang dialami. Kami bersyukur untuk ulang tahun perkawinan. Kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh bertambah dalam usia kelahiran. Kami bersyukur untuk segala berkat yang masih kami boleh rasakan saat ini. Bahkan di tengah-tengah duka cita yang terus-menerus kami rasakan setiap hari. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan sajalah kami hadir. Kami percaya bahwa tidak ada kepahitan di atas kehancuran. Kami percaya Tuhan punya tujuan yang baik untuk kami semua. Kami percaya Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang habis ketika semua apa yang kami miliki habis oleh karena belalang, pelompat, belalang, pelahap, belalang, pengerit. Tapi karena Tuhan kami akan memuliakan dan memuji nama Tuhan.
Dan karena Tuhan akan memulihkan kehidupan kami pada saat ini. Oleh karena itu ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kasih sayang-Mu, kebaikan-Mu, sungguh kami perlukan. Kami rasakan cinta kasih-Mu. Dan kami bersyukur lewat setiap pelayan pada malam hari ini. Kiranya semua menjadi kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati agar semua menjadi berkat lewat apa yang Tuhan kerjakan. Bapak dan Ibu Yan Ferry, Tuhan memberkati keluarga Tomasowa, Tuhan memberkati Ibu Oni Sipasulta, Tuhan memberkati dalam rumah tangga, Tuhan memberkati seluruh pengurus, Tuhan memberkati kerja layan yang dikerjakan. Dan segala kemuliaan hanyalah bagi nama Tuhan. Kami naikkan doa ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami untuk berdoa dengan sempurna. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum nanti kita tiba di ini, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Pandu. Kami persilakan. Selamat malam, Bung dan Usi. Pertama-tama dari tim host, kita bilangnya tim host ya di sini ya, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari SFGP Jawa Tengah. Malam hari ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Megi, lalu Usi, tadi disebutnya Usi Vera ya, tadi ya. Nah, lalu tadi juga ada Usi Ike Sipasulta, dan terima kasih juga kesaksiannya untuk Bung Uta Tentua dapat memberikan kesaksian pada kita pada malam hari ini. Saya juga menyapa di sini ada yang baru bergabung, yaitu Bung Wempi Halatu. Di sini saya lihat, lalu ada Usi Veronica juga, bisa di spotlight, Marta mungkin. Bung Wempi Halatu, Usi Veronica, Usi Julia, dan Bung Ronald juga. Ya. Saya lihat juga ada teman saya dan Ibu Pendeta di sini nih. BP nih, Bung Beri Poyoh nih, Bung Nyong. Coba buka dulu, Bung Nyong. Dimatikan. Selamat datang, Bung Wempi di SFGP. Sorry, lagi di jalan. Oke, lagi di jalan. Ya, oke, selamat datang di SFGP. Oh, ini Bung Nyong. Nyongki ini. Ibu Pendeta juga tidak lupa dengan Nyongki ini pasti. Siap. Usi Yuli, selamat datang juga. Sini. Oke, lalu pengumuman selanjutnya adalah untuk hari Sabtu nanti. Bentar ya. Petugas Zoom prayer seperti biasa kita akan mengadakan Zoom prayer kembali. Petugasnya dari Palembang, Jambi. Tapi sebelumnya di hari Kamis itu ada rumah doa SFGP. Tapi pukul 19.00 ya Bung Dani ya untuk rumah doa ya. Kalau untuk Zoom prayer di hari Rabu pukul 20.00. Hari Sabtu ya. Itu saja pengumuman dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu Pendeta Megi beserta Bung dan Usi dari SFGP Jawa Tengah untuk pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bung Pano untuk pengumuman yang sudah disampaikan. Dan tiba saatnya kita berada di akhir dari persekutuan doa malam hari ini. Sebelum akan ditutup doa penutup dan doa berkat oleh IPN Mega, kita akan memuji Tuhan di pujian penutup. Yesus ada sobat kita. Di saat kita mengalami pencobaan, pergumulan yang membuat hidup kita tidak tenang, ingatlah selalu ada sobat yang setia. Yesus ada sobat kita, aman, tulus, dan benar. Ia dengan sukacita antar kita bergema. Banyak kali dosaku serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Yesus kembali, Yesus kembali mawar bintang wajah yang mulia, yang terhindar dari semua. Setiap orang harus banyak kali dosaku serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Banyak kali dosa serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah, pada sobat itulah, pada sobat itulah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Sobat Friend Gerakan Pemuda, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Puji Tuhan. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Juga Ibu Terima kasih, Pendeta. Pendeta, makasih ya. Pendeta. Terima kasih Ibu Terima Pendeta. kasih Ibu Pendeta. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Bu Vera Pendeta. dan Bung Janteri. Bung Jaferi, terima kasih banyak. Dahsyat. Pano, Ya. tadi yang berdoa si Oni bukan Ike, Bung Pano ralat. Oh iya. Kakak. Tuh, Ralat nanti ya, Bu. Metoki berarti. apa tuh? Foto dulu yuk, Dan. Oh, foto dulu ya. Baik, mari kita foto. Nanti Sekarang ya, dilaporin. jangan dulu ya. Nanti dilaporin Usi ke Dua Pak screen Yori ya. ini. Tunggu. Ada Pepi, Salam Pak Yori ya Boy, Usika ya. Ya, Bung salam Reinhardt. disampaikan. Bung Bung Reinhardt tolong Reinhardt, Bung dibuka. Kian, Pepi, banyak nih, berempat. Oke, ini slide saya yang pertama semuanya udah kebuka nih. Mulai Epis, ya. ale di 5 Epis. Ale di 5. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya pindah ke slide kedua. Belum Screen ya kedua Epis, maksudnya. Kita, Usita Pepi Usita belum. tolong dibuka. Usi Pepi tolong dibuka videonya. Pokoknya setiap slide harus ada Evi. Nah, iya. Usi Epi masih ada. Usi Epi masih ada. Nah, gitu dong, Kakak. Pepi Om Boy belum. juga. Om Boy, Om Fons masih ada. Bung Bob masih ada. Usi Elis juga masih ada. Bung Reinhardt juga masih ada ya. Bisa bergaya. Nyong, foto Nyong. Ibu Pendeta juga masih ada, Ibu Pendeta. Pendeta masih Boleh, ada. boleh stop dulu itunya ya. Stop dulu chattingnya supaya nggak terganggu nih video fotonya. Bung Bob yang pakai baju Oke. Brasil. Silakan. Usi Marta juga. Usi Marta masih ada nih. 1, Papa 2, Raja. 3. Keren. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Mantap. Itu siapa yang